Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Vita Kasmi, NIM 111816002000021, Pendidikan Kimia 6A, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan menjelaskan mengenai asal-usul kehidupan manusia melalui atom karbon. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dimulai dari penciptaan Nabi Adam alaihi salam dari tanah, kemudian Hawa dari tulang rusuk. Secara ilmiah dan eksak, sebenarnya sampai sekarang masih ada satu permasalahan yang hingga kini masih belum dipecahkan meskipun teknologi sudah semakin canggih, yaitu mengenai asal-usul kehidupan manusia. Banyak para ilmuwan yang mempercayai mengenai teori evolusi, yang beranggapan bahwa manusia berasal dari makhluk yang melakukan kegiatan sederhana kemudian berevolusi menjadi manusia. Akan tetapi, teori evolusi masih menjadi pertentangan dari para ilmuwan muslim dan para agamawan. Sebagai seorang muslim yang baik, sudah sepatutnya kita mempercayai yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Karena di Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan mengenai asal-usul kehidupan manusia yang berasal dari tanah. Kalau kita lihat dari sisi kimia, tanah mengandung salah satu unsur, yaitu karbon. Tanah yang mengandung atom karbon. Tahu kan teman-teman, tanah yang sering kita temui itu mengandung salah satu unsur, yaitu karbon. Dimana di dalam tanah unsur karbonnya itu terdapat dua bentuk, yaitu C organik dan C non-organik. Setiap tanah mempunyai kandungan C organik yang bervariasi. Kandungan C organik pada setiap tanah dapat dilihat dari warnanya. Bahan organik biasanya memberikan warna yang kelam pada tanah. Artinya, apabila tanah asalnya berwarna coklat muda atau kuning, warnanya akan menjadi lebih ke arah coklat kelam karena kandungan bahan organiknya. Wah, Masya Allah ya, betapa uniknya tanah yang sering kita temui. Lalu kita akan menuju bagaimana sih asal-usul manusia diciptakan. Nah, sebelum manusia diciptakan, sebenarnya terdapat perseteruan malaikat kepada Allah mengenai penciptaan manusia. Terdapat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah sekali ya, Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Nah, teman-teman tahu nggak apa arti dari nama Adam? Jadi, Adam itu mempunyai arti dalam bahasa Arab, yaitu kulit yang dalam satu definisi tempat tumbuhnya rambut. Nah, berarti ini menunjukkan ya bahwa manusia ini diciptakan berbeda nih dengan makhluk lain karena kulitnya kelihatan, sedangkan makhluk lain ini tertutup oleh bulu. Nah, Adam dalam definisi manusia itu akhirnya populer menjadi bapak manusia atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Setiap orang biasanya berimajinasi ketika memikirkan asal-usul kehidupan manusia.
teringat kisah Adam dan Hawa dengan kehidupan masa lalu yang hidup dengan kesederhanaan, jauh dari keramaian saat menjalankan kehidupan. Sehingga membuat manusia pada zaman sekarang cenderung terbayang dengan kehidupan yang lalu. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, yang sudah dibekali akal untuk berpikir. Nah, asal-usul manusia itu yaitu Nabi Adam alaihissalam yang berasal dari tanah. Nah, kemudian Hawa yang berasal dari tulang rusuk. Asal-usul kehidupan manusia dari tanah itu sudah dijelaskan loh dalam hadis tentang Adam tercipta dari semua unsur tanah. Nah, hadisnya ini artinya Ahmad ibnu Hambal berkata, diceritakan kepada kami oleh Yahya ibnu Sa'id, diceritakan kepada kami oleh Auf, diceritakan kepada kami oleh Qasamah ibnu Zuhair dari Abu Musa dari Nabi SAW bersabda. Dalam riwayat yang lain, ayahku Ahmad ibnu Hambal diceritakan kepada kami oleh Hauzah, diceritakan kepada kami oleh Auf dari Qasamah berkata, saya mendengar Al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari segenggam tanah. Nah, yang diambil dari seluruh tanah, maka anak cucu Adam lahir menurut kadar tanah. Ada yang berkulit merah, putih, hitam, atau diantara warna tersebut. Ada yang mudah, susah atau diantaranya, ada yang jelek dan ada yang baik atau tengah-tengahnya. Manusia diciptakan oleh Allah dari unsur tanah. Nah, apabila Allah menghendaki, ya teman-teman, bisa saja manusia itu diciptakan dari unsur lain. Hal tersebut sangat mudah bagi Allah. Manusia bisa saja diciptakan dari unsur yang sama seperti malaikat, yaitu cahaya, atau bisa juga dari api seperti bangsa iblis, atau bahkan dari unsur lain seperti tembaga, perak, emas, atau plastik yang bisa elastis dan bisa bertahan selama 1000 tahun lamanya. Nah, atau unsur lain yang manusia belum mengetahuinya. Tentu Allah yang Maha Kuasa sangat mampu, tetapi manusia justru diciptakan dari tanah yang selalu kita pijak. Menurut pemahaman Islam, Allah menciptakan sesuatu tidak mungkin tanpa maksud dan rahasia tertentu. Sangat luar biasa Allah menyebut penciptaan ini adalah sebaik-baik ciptaan. Nah, ini terdapat nih di Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itulah teman-teman mengenai asal-usul penciptaan manusia yang berasal dari tanah. Masya Allah ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.